Baik, selamat pagi, siang, dan sore. Selamat datang di kelas statistika untuk bisnis. Kali ini Budela akan menjelaskan tentang bagaimana SPSS statistik bekerja dan apa itu SPS statistik, dan juga kita hari ini akan uh, sedikit ada pengujian data mengenai data deskriptif. Seperti itu, teman-teman. Oke. Seperti modul yang sudah Budela share kepada kalian, di situ untuk materi pertama adalah pengenalan mengenai menu dari SPSS. Nah, silahkan sambil Budela jelaskan, kalian bisa membuka SPSS kalian di laptop masing-masing seperti itu ya. Oke. Uh, Ketika kalian membuka SPSS yang sudah kalian miliki, maka di awal Windows atau layar PC kalian yang keluar adalah gambar seperti ini ya, teman-teman. Bisa dilihat ya. Nah, eh, lalu di sini Budela akan menjelaskan bahwa yang pertama kali keluar ini disebut dengan data view. Oke. Nah, selain di dalam data view ini juga ada yang namanya variable view. Jadi kalian bisa merubah tampilannya berdasarkan yang di bawah ini ya. Data view dan variable view, teman-teman. Oke. Dalam SPSS Data Editor ini kita akan membahas satu persatu ya. Dimulai dari di sini ada file, di sini bisa kalian membuat file baru atau membuka maupun import data seperti itu ya. Lalu ada edit, di sini bisa memperbaiki maupun mengubah data. Lalu ada view, di sini dapat mengatur toolbar, mau dilihat seperti apa. Lalu ada data, di sini membuat perubahan data secara menyeluruh. Lalu ada transform, ini merupakan perubahan pada variabel tertentu. Lalu ada analyze, ini adalah melakukan uji statistik atau perhitungan statistik ya. Lalu ada grabs, ini membuat berbagai jenis grafik. Lalu ada utilities, ini menu tambahan. Lalu ada extension ya. Lalu ada window, ini melakukan perpindahan di antara menu yang lain, dan juga help. Di sini menyediakan berbagai bantuan informasi untuk kalian seperti itu. Nah, sekali lagi ini merupakan tampilan dari lembar data view pada SPSS Data Editor. Dan ini sebelahnya adalah tampilan dari variable view dari data editor, teman-teman. Di dalam lembar variable view ini kita bisa melihat ada tulisan name. Di sini itu nanti akan menjelaskan nama-nama variabel yang akan kalian tulis. Di nama ini tidak diperbolehkan ada spasi, tapi bisa diberi seperti underscore seperti itu ya. Lalu ada type. Type di sini itu dia ada pilihan ada numerik, ini untuk data yang berupa angka. Lalu ada string ya, ini data yang berupa huruf seperti itu. Lalu dot, scientific notation, date, dollar. Jadi disesuaikan untuk type-nya. Lalu ada width, ini jumlah isian data. Biasanya kalau untuk angka bisa 8, kalau nama biasanya panjang ya, bisa 12 seperti itu. Lalu ada desimal, di sini jumlah angka di belakang koma. Lalu ada label, ini adalah keterangan untuk nama variabel secara lengkap. Lalu ada values, di sini pengkodean data untuk data ordinal. Lalu, nah di sini values-nya ya, nanti Budala jelaskan. Lalu ada missing, dia berhubungan dengan data yang hilang atau data yang tidak lengkap. Lalu ada kolom, di sini lebar kolom untuk isian data. Lalu ada align, di sini posisi data yang berupa misal kalau left ya berarti rata kiri, center rata kanan, right center rata tengah, right rata kanan seperti itu ya. Lalu ada measure, di sini dilakukan untuk menentukan uji statistik. Di sini ada nominal dan ordinal. Ya, jadi kalau untuk data string merupakan data huruf ya berarti pakai nominal. Tapi sedangkan kalau ordinal dia berupa numerik. Seperti itu ya. Dan sebenarnya ada juga yang namanya scale, dia untuk data interval atau data rasio. Seperti itu, oke?
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai statistika deskriptif, teman-teman. Nah, di statistika deskriptif ini kita bisa lihat di analyze bagian deskriptif statistik ya. Ini merupakan bagian dari menu utama analyze. Pengukuran deskriptif pada dasarnya memaparkan secara numerik untuk tendensi sentral atau pemusatan data, dispersi, penyebaran suatu data, dan juga distribusi dari suatu data. Submenu deskripsi statistik ini dia ada yang namanya frekuensi ini ya. Dia biasanya membahas yang kita tahu itu ada mean, median, modus, kuartil, persentil, standar deviasi, varian seperti itu. Lalu ada yang namanya crosstab. Nah, yang ini dia analisis dasar untuk hubungan antar variabel kategori. Misal nominal atau ordinal seperti itu ya. Lalu ada statistika inferensia. Kalau statistika inferensia ini di bagian analyze, kita lihat yang compare means. Nah, ini. Di sini maksudnya adalah melakukan uji beda rata-rata, compare means. Untuk one sample t-test, dia adalah uji T satu sampel ya. Lalu ada pair sample t-test, dia uji T dua sampel berpasangan. Kalau ada independent sample t-test, dia uji T dua sampel bebas. Kalau ada one way ANOVA, dia uji analisis varian satu faktor seperti itu ya. Kalau ada general linear model, dia ada univariate ya, yang pasti sudah kalian dengar, dia uji analisis varian dua faktor. Lalu juga ada correlate. Nah, yang ini. Dia bisa seperti uji bivariat, seperti itu ya, antara korelasi produk moment person dan korelasi peringkat sperma dan kendal, seperti itu. Itu untuk perkenalan mengenai SPSS-nya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara mengolah data statistika deskriptif. Oke? Seperti yang Budela sudah share di modul, untuk yang pertama kita itu ada kasus seperti ini. Mana ya? Oke, tar. Oke, nah yang ini. Sekarang kita ada contoh kasus seperti ini, teman-teman. Yang ini ya. Contoh kasusnya, program studi D3 Manajemen Industri Fakultas Ekonomi Universitas 11 Negeri Maret ingin mengetahui besarnya frekuensi dan membuat tampilan grafik data jenis kelamin mahasiswa. Dari 26 mahasiswa ini diketahui data jenis kelamin mahasiswa sebagai berikut. Nah, jadi contoh kasus ini adalah orang yang meneliti ini pengen tahu bagaimana sih grafik dari jenis kelamin mahasiswa di 26 mahasiswa ini, kayak gitu loh. Nah, kan sudah ada data mengenai jumlah mahasiswa 26 ini ya, tentang jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Nah, sekarang kita masukkan data ini ke uji SPSS seperti itu. Nah, untuk datanya sendiri, di sini kan dia masih sebagai sebagai data yang menunjukkan huruf ya. Dia kan belum diganti nominal nih, ya kan? Laki-laki kan masih laki-laki, sedangkan di keterangan sini itu kalian bisa mengganti jenis kelamin ini menjadi angka nominal. Jadi perempuan untuk satu, laki-laki untuk dua. Jadi kalian bisa mengganti ini huruf-huruf ini menjadi angka-angka. Jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, Alan 2, Beni 2, Cica 1, Desi 1, Eni 1, Fahmi 1, Beni 2, seperti itu ya. Nah, jadi diganti seperti ini, yang mana menunjukkan bahwa 2 ini adalah laki-laki dan 1 adalah perempuan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kembali lagi ke
SPSS yang tadi ya. Coba balik lagi ke SPSS-nya. Nah, karena di situ tadi datanya adalah ada nama dan juga jenis kelamin, jadi kita sekarang memasukkan nama di sini. Oke, kita memasukkan ada nama, ya, enter. Nah, nama di sini tipenya dia adalah string. Karena apa? Dia kan huruf. Kalau numerik angka. Jadi, karena nama di sini tipenya adalah huruf, otomatis variable type-nya adalah string. Jadi kita ganti string. Oke. Untuk weight-nya, karena dia biasanya nama kan panjang ya, jadi kita bisa ganti di sini 12. Seperti itu. Untuk desimal adalah 0, karena dia string, jadi kan tidak ada berangka ya. Lalu values-nya, values-nya dia non, lalu missing column namanya nominal. Oke, sudah. Lalu variabel kedua kita ada gender tadi kan. Nah, gender ini yang tadi kalau kita tetap pakai laki-laki perempuan kan otomatis dia masih string, tapi kan tidak bisa di uji, otomatis kita pakai numerik ya, tetap ya numerik dengan width-nya 8, desimalnya dia 0. Kenapa 0? Karena kan gender itu tidak berdesimal, kan tidak ada gender 1,2 atau 2,5 ya kan. Karena tadi kan sudah kita tetapkan bahwa gender itu kalau nggak satu ya dua kayak gitu ya. Values. Nah, baru di sini yang kita masukkan. Values 1. Tadi 1 adalah untuk perempuan. Lalu di add, lalu values 2 untuk laki-laki. Seperti ini. Lalu di add, baru di OK. Nah, jadi values-nya sudah, lalu ini sudah, kolom di sini measurement-nya adalah dia ordinal. Ya, karena dia sudah numerik, bukan nominal lagi. Oke? Oke, kalau sudah, kita oke, kita kembali ke data view yang tadi. Oke, jadi ada nama di sini, ada gender di sini. Selanjutnya, bentar. Kita ambil data yang dari Excel tadi, teman-teman. Bukan ini. Bentar ya. Ah, sorry. Oke. Jadi, sorry, untuk gender tadi ininya masih nominal. Oke? Bukan ordinal ya, nominal. Nah, udah di sini, terus kita masukkan data yang tadi, teman-teman. Yang di Excel. Nah, data tadi kan masih laki-laki ya. Laki-laki, laki-laki, perempuan, jadi kelaminnya. Jadi jangan lupa diganti dulu, baru di copy. Copy-nya dari sini, nggak perlu dari nomor. Copy, lalu kita paste ke SPSS. Nah, di sini. Udah, langsung paste. Nah, keluar kan? Sudah kan? Seperti ini nanti jadinya. Oke. Kalau sudah, kita masukkan. Nah, lalu kita pilih analyze, teman-teman. Ya, analyze, lalu kita pilih deskriptif, statistik, lalu kita pilih frekuensi. Kayak gini. Nah, karena yang akan kita lihat adalah si gendernya. Kayak gini. Oke. Nah, setelah ini, kita klik display
frekuensi tabel untuk menampilkan tabel frekuensi. Nah, yang ini ya. Ini kalau seandainya kalian pengen lihat kayak mean-nya, mediannya, modenya, sum, quartile kayak gitu. Tapi kan kita hanya pengen lihat chart-nya ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, kalau sesuai contoh kita mau lihat chart-nya. Mungkin ada yang mau di bar chart, ya bisa kayak diagram batang itu loh. Kalau pie chart, yang kayak lingkaran itu lalu ada histogram ya. Jadi kita coba yang pie chart, lalu ada frekuensi, lalu klik continue, klik oke. Nah, sudah teman-teman. Kelihatan ya. Ini hasilnya. Kayak gini. Ini adalah outputnya, di mana frekuensinya, gendernya valid ada 26, lalu untuk perempuan ada 14, laki-laki 12, total 26, persentasenya seperti ini, validan seperti ini, kumulatifnya ini. Nah, baru di sini kelihatan pie chart-nya ya. Di pie chart ini dapat terlihat bahwa 53,8% adalah perempuan dan 46,2% adalah laki-laki. Seperti itu. Oke, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, nanti tugas kalian yang pertama adalah yang ini. Ini yang di bagian frekuensi nominal di sini, ini kan sudah. Tugas kalian adalah ini ya. Untuk melihat statistika deskriptif dari mahasiswa dan asal mahasiswa. Oke, teman-teman? Oke. Lalu selanjutnya kita akan menguji data rasio. Kalau data rasio itu adalah kita untuk melihat besarnya frekuensi data, mengetahui ukuran kecenderungan pusat atau central tendency, kita juga melihat mean, median, modus, dispersion, lalu deviation standar, varian, seperti itu ya. Nah, kasusnya contohnya adalah seperti ini. Ini ada IPK dari mahasiswa yang tadi ya, 26 orang, ini IPK-nya. Oke, sekarang kita bisa copy paste aja. Copy, kita masukkan ke yang tadi, data SPSS. Nah, di sini, sorry. Di sini, nih, share. Oh, yang ini. Dataset. Bukan yang ini ya, tadi ya. Sorry. Wait. Nah, ini. Ini share. Oh, desktop. Oh, share. Oke. Jadi, ini ya. Nah, sekarang kita akan memasukkan data IPK. Kalau kita masukkan data IPK, otomatis kita harus memasukkan di variabel view yang nomor 3. Kita tulis IPK. Type-nya dia adalah numerik, ya, karena dia angka. Oke. Lalu width-nya 2, desimal boleh, di belakang komanya ada 2, lalu value-nya non, lalu habis itu yang diganti adalah measurement, dianya scale. Oke teman-teman. Nah, baru kita ke data view, kita copy paste di sini. Nah, gini. Kalau kita lihat di sini, itu kan ada yang berbeda di datanya ini. Jadi ini bisa dibenarkan. 3,5. Kayak gini. Oke. Nah, kalau sudah data ini, kita analyze, teman-teman. Analyze, kita pilih deskriptif statistik yang frekuensi. Nah, sudah. Di sini gendernya kita kembalikan, lalu kita pilih IPK. Kayak gini. Oke. Lalu kita memilih statistik. Ya, di sini kan banyak pilihan tuh, ada percentile values dan kayak gitu kan. Jadi kita klik quartile,
Untuk mengetahui nilai kuartil, lalu kita klik persentil, ketik 10. Di sini kita mau lihat persentilnya 10, di add. Lalu kita juga mau lihat persentilnya 90, jadi di add. Oke. Nah, lalu kita memilih dispersion, di mana dispersion ini kita berarti mau lihat standar deviasinya, variansinya, range, minimum, maksimum, sama SE min, kayak gitu ya. Lalu kita mau lihat central tendency, ada mean, median, mode ya. Lalu untuk distribution, kita klik skewness dan juga kurtosis. Oke teman-teman, jadi sudah semua kayak gini. Kita continue, lalu kita pilih chart. Nah, kita pengen lihat nih histogramnya. Histogram with show normal curve on histogram. Oke, continue. Kayak gini, lalu pilih OK. Sudah. Coba ya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya, teman-teman ya. Outputnya di sini ada statistik seperti ini. Kita baca satu-satu ya. N-nya dia 26. Ya kan, sesuai berarti jumlahnya dengan tingkat validitas 100% karena tidak ada yang missing. Oke. Lalu min atau rata-rata dari IPK adalah 3,2654. Lalu standard error of mean-nya dia adalah 0,3462 ya. Dia digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan rata-rata sampel. Lalu ada median di sini sebesar 3,3. Ini merupakan nilai tengah jika data diurutkan dari dibagi dua sama besar. Jadi ini nilai tengahnya ya, 3,3. Lalu untuk standar deviasinya dia ada di 0,17650. Jadi dia digunakan untuk memperkirakan penyebaran data populasi berdasarkan rata-rata sampel. Nah, berdasarkan perhitungan ini, itu dapat dilihat bahwa batas bawah 2,9 ini mendekati nilai minimum 3, dan batas atas 3,6 dia mendekati nilai maksimum 3,5. Jadi penyebaran data di sini itu baik, seperti itu teman-teman. Lalu skewness-nya ada di min 0,134. Dia digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data. Oke. Kalau kita lihat di sini kan kurang dari 2 ya, minus 0,29, minus 0,0134 ini jadinya dia distribusi datanya adalah normal. Untuk kurtosisnya sendiri dia di minus 1,316, ini artinya adalah juga normal. Lalu untuk minimum, IPK minimumnya adalah 3, maksimumnya di 3,5, dan range-nya 0,50. Ini merupakan jarak antara nilai maksimum dan nilai minimum. Lalu persentil 10-nya, jadi rata-rata IPK di bawah 10% itu adalah 3, lalu IPK 25%-nya itu di 3,1, 50%-nya 3,3, 75%-nya 3,4, dan 90% ke atas itu 3,5. Seperti itu, teman-teman. Lalu di sini ada tabelnya ya, tabel distribusi frekuensinya. Oke, lalu output frekuensi kita lihat ya, yang IPK-nya 3 sebanyak 4, dengan persentase 15,4 seperti itu, sampai dengan yang IPK 3,5 dia ada frekuensi 5 dengan persentase 19,2 orang. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Lalu di sini ada histogramnya, bisa kalian lihat juga bahwa untuk output chart-nya bisa dilihat bahwa diagram batang menunjukkan frekuensi IPK mempunyai kemiripan bentuk dengan kurva normal. Kayak gitu ya. Jadi dia mendekati distribusi normal. Sudah, itu untuk penjelasan untuk hari ini. Tugasnya kalian nanti kalian bisa lihat di modul ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama
asal mahasiswa dan yang kedua adalah nilai TPA. Jadi untuk asal mahasiswa kalian Budela harapkan bisa mengumpulkan statistika deskriptifnya eh, yang TPA itu kalian diharuskan untuk mengetahui seperti ini data rasionya, frekuensi dari SPSS seperti itu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke Budela. Terima kasih banyak, Budela akhiri. Selamat siang, teman-teman.